Halo semuanya adik-adik yang ada di rumah. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabar adik-adik semua? Sehat-sehat kan pastinya? Kalau ada yang kurang sehat jangan lupa ya, minum vitamin, jaga kesehatan, pakai masker tetap ya adik-adik. Walaupun yang sehat juga tetap harus jaga kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin juga, pakai masker juga. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu adik-adik, karena corona semakin merajalela, pemanasan global semakin merajalela, banyak sakit-sakit, pilek, batuk. Kaki saya aja tuh kurang sehat karena pilek adik-adik. Tapi kita sama-sama berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan kita semua adik-adik. Kita harus berdoa untuk corona ini supaya cepet-cepet hilang, supaya kita bisa berkumpul lagi, bisa ke gereja lagi. Pasti kangen dong yang mau ke gereja, ya kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Kisya sendiri yang bawa nih, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Bapak. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas napas kehidupan, kesehatan yang daripada Engkau saja yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati hati kami dan pikiran kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau yang pulihkan negara kami ini ya Bapa. Engkau hilangkan virus corona yang ada di negara kami ini maupun di dunia ya Bapa, supaya kami bisa bertemu lagi Bapa untuk memuji dan muliakan nama-Mu di gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati, pimpin selalu kami ya Bapa, supaya kami selalu taat kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu ingat berdoa dan bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami percaya dan yakin hanya dalam tangan pengasihan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Kisya mau cerita, Kak Kisya mau kasih tahu. Judulnya hari ini adalah deng. Kemurahan adalah menolong tanpa meminta imbalan. Hayo, siapa yang suka meminta imbalan di saat menolong seseorang? Contoh Kak Kisya sendiri nih. Wah, Kak Kisya dulu kalau kecil nih, misalkan mama Kak Kisya nyuruh Kak Kisya beli garam, Kisya beli dulu garam, kata dia. Terus aku langsung, iya ma, uang kembaliannya buat aku ya, gitu. Kak Kisya dulu pernah ngelakuin hal kayak gitu adik-adik. Tapi ternyata hal kayak gitu salah adik-adik. Bahwa Tuhan ajarin kepada kita semua anak-anaknya, untuk menolong seseorang itu harus tanpa pamrih, harus tanpa imbalan. Nah, jadi tahu gak adik-adik, zaman dahulu pun seseorang pasti meminta imbalan gitu kan. Bukan, tidak meminta imbalan maksud Kak Kisya. Nah, Kak Kisya mau cerita. Jadi zaman dahulu nih adik-adik, di suatu kerajaan yang bernama Aram, ada seorang panglima yang bernama Naaman. Nah, si Naaman ini adalah seorang panglima yang sangat diandalkan di kerajaan Aram ini. Soalnya dia yang memimpin adik-adik kalau misalkan ada peperangan apa-apa. Tapi ternyata tiba-tiba si Naaman ini terserang penyakit adik-adik, penyakit kulit yang sangat menjijikan, yaitu kusta. Nah, penyakit kusta ini membuat dia sakit semua badannya, luka-luka adik-adik. Dia merasa malu, dia merasa kesakitan. Nah, rajanya ini bingung. Aduh, gimana dong kalau misalkan dia sakit? Nanti kalau ada peperangan, siapa yang bisa memimpinnya, kata dia gitu. Nggak mungkin saya turun tangan untuk menyerang bangsa lain gitu kan. Nah, dia raja ini sibuk mencari kesana kesini yang bisa mengobati si Naaman ini. Tiba-tiba si Naaman ini mendengar ada seorang dari bangsa Israel
yang bisa menolong dia menyembuhkan penyakitnya. Segala penyakit tapi dia bisa sembuhin adik-adik ternyata. Nah, orang ini yang bernama Elisa. Nah, si Elisa ini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang lah. Semua orang-orang banyak yang datang untuk menemui Elisa ini adik-adik. Nah, mendengar hal itu, si Naaman ini langsung datang ke raja. Raja, ada yang bisa menyembuhkan aku, kata dia. Siapa? Kata dia. Itu orang Israel. Nah, si raja ini langsung lah menuliskan surat kepada Raja Israel untuk membantu dia menyembuhkan panglimanya ini adik-adik, si Naaman ini. Nah, habis itu si Naaman datang ke dia, ke si Elisa ini, supaya dia bisa sembuh adik-adik. Di perjalanan sebelum dia sampai ke Israel, dia sudah membawa perlengkapan adik-adik untuk memberikan kepada orang yang bisa menyembuhkan dia adik-adik. Nah, di saat itu dia bertemu dengan Elisa. Dia bertanya kepada Elisa, Elisa, gimana caranya aku biar sembuh? Nah, Elisa menjawab, kamu harus berendam 7 kali di sungai Yordan. Hah? Kenapa sungai Yordan? Kenapa nggak sungai-sungai yang lain? Ternyata adik-adik, sungai Yordan ini sangat kotor, terlihat kotor dan tidak terawat. Sedangkan dia penyakitnya penyakit kulit, jadi dia merasa takut dan merasa bingung. Aduh, gimana dong? Kalau misalkan aku berendam di sini, aku semakin luka-luka aku semakin parah dan semakin sakit. Gimana, kata dia. Tapi Naaman ini harus percaya, kata dia. Kamu harus percaya. Kamu ingin sembuh kan? Ya, kamu harus, ya itulah obatnya, kata dia. Berendam 7 kali di sungai ini, kata dia. Di sungai Yordan. Nah, di saat dia berendam nih, kan adik-adik, pas celupan pertama dia naik ke atas, dia merasa tidak ada apa-apa adik-adik. Aduh, gimana dong, dia merasa panik. Kedua kali dia menyelam lagi dan dia naik lagi kan kepalanya, tidak ada rasa apa-apa lagi adik-adik. Ketiga kali adik-adik dia menyelam lagi dan dia tidak merasakan apa-apa sampai ke 7 kali. Pas dia mau ke 7 kali, dia merasakan bahwa badannya langsung enak adik-adik, badannya langsung segar, badannya langsung merasa sehat dan merasa hidup kembali. Dia mesti kayak dia bangkit lagi dari keterpurukannya itu adik-adik, bahwa di saat dia penyakit itu kan dia merasa badannya sakit semua, merasa kotor karena luka-lukanya adik-adik. Jadi dia merasa sedih dan merasa malu. Jadi pas di saat dia berendam di sungai Yordan 7 kali, dia langsung sembuh adik-adik. Bayangkan adik-adik, lukanya sembuh, semuanya yang dia alami langsung badannya sehat. Nah, di saat dia naik ke permukaan daratan, dia langsung menemui Elisa dan dia berterima kasih kepada Elisa. Dia memberikan semua yang dia bawa dari negaranya dia, dari bangsanya dia, dari kerajaannya dia yang Aram ini. Dia memberikan emas, dia memberikan kemenyan, mur ataupun apapun itu yang sangat berharga, dia berikan kepada Elisa. Dan tiba-tiba Elisa menolak adik-adik. Dia menolak dan dia bilang kepada Naaman, dia berkata kepada Naaman, aku melayani ini karena Allah, aku tidak menerima pemberian. Jadi si Elisa ini bilang ke si Naaman bahwa dia melayani ini karena Tuhan. Jadi dia tidak mau, dia tidak menerima apa yang diberikan kepada Elisa ini. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, Tuhan mengajarkan kita untuk kita menolong sesama kita tanpa meminta imbalan. Jadi dia tuh nolongnya ikhlas, dia tuh nolongnya dengan sepenuh hati,
tidak meminta sesuatu yang lebih dari orang itu adik-adik, bahwa dia itu percaya bahwa ini tugas saya, ini harus saya lakukan gitu. Jadi di saat adik-adik melihat bahwa bapak yang jatuh barang-barangnya, terus adik-adik cuma liatin doang, ih apaan sih gitu kan, salah. Adik-adik gak boleh kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan kita harus menolong dia adik-adik, tapi jangan minta imbalan, karena Tuhan akan memberikan imbalan berkali-kali lipat. Percayalah adik-adik, di saat adik-adik membutuhkan pertolongan, di saat adik-adik merasa perlu bantuan, akan ada orang yang membantu adik-adik. Di saat adik-adik menolong orang lain pun tanpa meminta imbalan gitu. Jadi kita semua harus belajar menolong orang itu harus dengan sepenuh hati, dengan tidak marah-marah, dengan rendah hati. Pokoknya kita itu harus mencerminkan tentang Tuhan di dalam hidup kita adik-adik, bahwa kita kan orang yang percaya sama Tuhan. Nah, kita diajarkan sama Tuhan ini untuk selalu menolong orang lain tanpa pamrih. Jadi kita juga harus bisa melakukannya dalam kehidupan kita adik-adik, di rumah, di sekolah, di lingkungan kita bermain, ya. Nah, sekarang Kak Gisya punya ayat hafalannya nih adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari Matius 5 ayat 7. Nah, ayatnya adalah dikit doang adik-adik. Jadi yang kecil maupun yang besar sama adik-adik. Oke? 1, 2, 3 kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi ya adik-adik, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, buat adik-adik semua yang ada di rumah, kita tugasnya adalah menulis apa hal yang pernah kita lakukan di saat kita menolong orang lain. Ditulis ya adik-adik. Satu aja adik-adik. Nah, terus abis itu digambar sendiri, bikin sendiri gambaran kalian dengan pensil warna ataupun pensil biasa. Misalkan kamu lagi nolong orang, yaitu contohnya nolong mama nyapu. Nah, gambarlah kamu lagi nyapu adik-adik. Oke, bikin karyanya sendiri ya adik-adik di rumah. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa ayat hafalannya. Nah, ayat hafalan minggu kemarin harus dikumpulin ke Ibu Pendeta. Oke, supaya adik-adik bisa dapat talenta yang banyak. Nanti Desember kita bakal kumpul-kumpul lagi untuk ngasih-ngasih talenta buat adik-adik semuanya. Adik-adik pengen apa? Nanti Kak Gisya bakalan kasih tahu ke Kak Denis, ke Kak Vero, ke Kak Lena, ke Ibu Pendeta, bahwa kita harus menampilkan yang terbaik buat adik-adik. Nanti talentanya dikasih yang terbaik banget. Oke adik-adik semua, jangan lupa semuanya. Dadah semua adik-adikku, happy Sunday, I love you, sarangyo, bye bye.